Teman-teman, apa yang kamu ketahui tentang transmigrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya dalam suatu wilayah negara. Artinya, transmigrasi dilakukan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat penduduk. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk dari migrasi internal. Migrasi internal yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Sebagai contoh adalah perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan sebagai upaya pengurangan penduduk di Pulau Jawa dan penambahan penduduk di Pulau Kalimantan. Proses transmigrasi bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bisa satu orang saja yang melakukan transmigrasi, bisa satu keluarga, bahkan satu desa pun bisa melakukan transmigrasi bersamaan dengan pengurus atau perangkat desanya. Keadaan peningkatan penduduk di dunia 12.000 tahun yang lalu. Apa tujuan transmigrasi? Transmigrasi dilakukan untuk mencapai tujuan berikut. 1. Tujuan utamanya untuk meratakan persebaran penduduk. 2. Meningkatkan potensi ekonomi di daerah yang kurang padat penduduk. 3. Meningkatkan hubungan antar warga masyarakat serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. 4. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Faktor penyebab terjadinya transmigrasi. Transmigrasi dilakukan karena 3 faktor penyebab berikut ini. 1. Faktor kependudukan. Faktor penyebab kependudukan berhubungan dengan pemerataan penduduk yang belum merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan tersebut. Padatnya penduduk di Pulau Jawa namun wilayahnya yang sempit membuat pemerintah mengadakan transmigrasi ke pulau-pulau lainnya. 2. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan kebutuhan ekonomi penduduk yang belum terpenuhi di wilayah yang ditinggali. Oleh karena itu, harus melakukan transmigrasi ke wilayah yang dapat menunjang perekonomian penduduk. 3. Faktor bencana alam. Jika terjadi bencana alam yang menimbulkan kerugian besar bagi para penduduk, maka penduduk akan dialihkan ke wilayah yang lebih aman. Transmigrasi di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1905. Hal ini tentu saja berlangsung jauh sekali sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Transmigrasi pertama kali pada tahun 1905 ini dilakukan atas perintah dari pemerintah Belanda yang memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah kedua menuju ke wilayah Lampung yang diikuti oleh 165 keluarga. Pada zaman ini kita belum mengenal istilah transmigrasi, melainkan kita menggunakan istilah kolonisasi. Setelah transmigrasi yang dilakukan pemerintah Belanda pada tahun 1905 tersebut, kemudian muncullah transmigrasi lainnya dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Penyelenggaraan transmigrasi yang resmi oleh pemerintah baru diadakan setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1950, penyelenggaraan dari tahun 1950 tersebut bahkan hingga sekarang dan nanti akan terus dilakukan demi mencapai tujuan yang telah diinginkan. Pelaksanaan transmigrasi terutama ditunjukkan untuk wilayah-wilayah yang padat penduduknya, yakni di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, atau penduduk yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan dari pemerintah seperti proyek pembangunan waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Rangatus, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kepentingan warga sehingga pemerintah tidak terkendala dalam pembangunan dan masyarakat pun akan memperoleh ganti sebagai fasilitas kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis transmigrasi. Transmigrasi dilakukan oleh beberapa atau banyak orang dengan berbagai macam tujuan yang berbeda-beda. Karena berbagai faktor yang berbeda inilah, maka jenis-jenis transmigrasi juga ada banyak.
Berbagai jenis transmigrasi ini antara lain sebagai berikut. 1. Transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Seperti namanya, yakni lokal, maka transmigrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah. Wilayah yang dimaksud ini adalah dalam lingkup provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Transmigrasi ini biasanya dilakukan atas dukungan biaya dari Departemen Transmigrasi. Transmigrasi lokal ini bisa juga dilakukan secara massal. 2. Transmigrasi swakarya. Jenis transmigrasi selanjutnya adalah transmigrasi swakarya. Transmigrasi swakarya ini seperti sebuah transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Jadi, transmigrasi swakarya merupakan jenis transmigrasi yang merupakan program dari Departemen Transmigrasi yang berupa jaminan hidup kepada transmigran selama beberapa bulan. Setelah itu, maka transmigran akan diberikan tanah untuk dapat diolah dan tanah itulah sebagai sumber dari penghasilannya. Dengan kata lain, maka transmigrasi ini akan bersifat menetap bagi para transmigrannya. Yang ketiga, transmigrasi sektoral. Berikutnya adalah transmigrasi sektoral. Menurut pengertiannya, maka transmigrasi sektoral ini merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaannya. Transmigrasi sektoral merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama-sama oleh para transmigran. Yang keempat, transmigrasi keluarga. Salah satu contoh dari transmigrasi mandiri adalah transmigrasi keluarga. Dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah, melainkan dibiayai sendiri. Transmigrasi keluarga merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh pihak keluarga yang tinggal di daerah transmigrasi atau daerah yang tuju.